Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Subagio dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini Bapak akan menjelaskan sikap bijaksana dan cara mengembangkan dalam berkomunikasi lintas aliran. Tujuan pembelajaran agar kalian semua mempunyai sikap bijaksana dan cara mengembangkannya dalam berkomunikasi lintas aliran. Bapak belum menjelaskan lebih lanjut. Apakah kalian semua sudah tahu mengapa sikap bijaksana sangat penting dalam komunikasi lintas aliran? Agama Buddha berkembang 3 aliran utama: Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Theravada dari bahasa Pali, bahasa Sanskertanya Stawirawada. Secara harfiahnya berarti ajaran sesepuh atau dahulu, merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya kebanyakan berasal dari negara Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tidak seperti bentuk-bentuk Buddhisme lainnya, Theravada berfokus seluruhnya pada pembebasan diri dengan cara menyingkirkan semua kekotoran batin dalam diri kita masing-masing. Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta. Mahayana secara harfiahnya berarti kendaraan besar. Adalah satu dari 2 aliran utama agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dari ajaran Sang Buddha. Sebagai aliran naungan, Mahayana mengandung 2 aliran Buddhisme yang paling populer: Buddha Tanah Murni atau Amihisme dan Buddhisme Zen. Buddha Tanah Murni cenderung tidak berfokus pada Buddha Gautama, tapi kepada Buddha Amitabha, dan meyakini bahwa mereka yang telah mencapai penerangan akan terlahir kembali di Tanah Murni bersama Amitabha. Sedangkan Buddhisme Zen terkadang sulit untuk didefinisikan. Tapi aliran ini kebanyakan berfokus pada penggunaan meditasi sebagai bentuk kesadaran dan pencarian jati diri yang dapat menuntun praktisinya mencapai penerangan. Sedangkan Vajrayana adalah suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Vajrayana kebanyakan dipraktekkan di negara-negara Himalaya, khususnya Nepal, Bhutan, Mongolia, dan yang paling terkenal adalah di Tibet. Agama Buddha, sikap bijaksana memiliki peran penting dalam komunikasi lintas aliran dalam agama Buddha. Hal ini karena komunikasi antar aliran Buddha sering kali diwarnai dengan perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap ajaran Buddha. Sikap bijaksana dapat membantu para komunikator
untuk membangun rasa saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan, sehingga tercipta komunikasi yang positif dan produktif. Nah, anak-anak sekalian, beberapa alasan mengapa sikap bijaksana penting dalam komunikasi lintas aliran dalam agama Buddha. Pertama, memperkuat rasa hormat dan toleransi. Sikap ini dapat membantu kita semua untuk memahami dan menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan orang lain. Juga dapat membantu membangun rasa hormat dan toleransi antar aliran agama. Yang penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan damai. Kedua, dapat meningkatkan pemahaman. Dengan sikap bijaksana, kita semua dapat membuka diri untuk belajar dari aliran Buddha lain. Hal ini dapat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang agama Buddha secara keseluruhan. Ketiga, mencegah perdebatan dan perpecahan. Sikap ini dapat membantu kita untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu dan perpecahan antar aliran Buddha. Kita dapat fokus pada persamaan dan nilai-nilai inti agama Buddha yang dapat memperkuat persatuan dan solidaritas antar umat Buddha. Keempat, menemukan solusi bersama. Dengan hal ini, kita semua dapat membantu untuk menemukan solusi bersama atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Buddha dari berbagai aliran. Juga hal ini dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan semua umat Buddha dan pada umumnya kepada semua makhluk. Penjelasan tadi Bapak simpulkan bahwa kita semua harus menghindari sikap etnositisme, yaitu sikap yang menjunjung tinggi aliran kita sendiri, pandangan kita sendiri, kelompok kita sendiri. Jika hal ini terjadi, akanlah memunculkan suatu masalah atau konflik sosial lainnya, seperti perbedaan aliran agama Buddha itu sendiri. Kita semua harus ingat, anak-anak semua, bahwa ajaran Buddha atau ajaran para Buddha adalah sama, yang sudah dijelaskan dalam Dhammapada ayat 183. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Kalian semua, dengan penjelasan Bapak, apakah sudah paham? Jika belum paham, dapat ditonton kembali video maupun mencari sumber yang relevan. Bila mana sudah paham, kerjakanlah soal-soal yang ada di laman belajarbuddha.id. Dan selamat berjumpa kembali di kesempatan yang sama untuk belajar pendidikan agama Buddha bersama saya, Subagio,
Mari kesempatan ini kita sama-sama bersikap anjali untuk mengakhiri pembelajaran. Sabdi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.